Sontak namanya netes, air netes itu pasti jatuhnya dari atas dong. Refleks nih, Marhan nengok ke atas iringan set. Di situ, tepat di atasnya Marhan, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali lagi di surau part 3. Dimana kalau di part kemarin kita tahu nih kan, Marhan sama Niko ditugaskan oleh Datuk Kayo untuk mengurus sebuah surau dan untuk menarik warga-warga di desa Limau Bare supaya mau sholat jamaah di surau itu. Tapi yang Marhan dan Niko gak tahu, ini surau bukan surau biasa. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalamnya. Terbukti kan kemarin di part 2, si Niko lagi berak tuh di jamban, digangguin sama makhluk-makhluk yang sulit buat dijelasin. Nah, jadi pertanyaan sekarang apakah Marhan dan Niko sanggup menjalankan ujian dari Datuk Kayo ini? Atau mereka bakal menyerah dan pulang dan tidak jadi menikahi Salma? Kita akan cerita di part 3 ini. Oke, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktor. Nah, di situ Marhan yang lagi sholat tahajud langsung batalin sholatnya dan dia langsung samperin sumber suara itu. Dia balik badan, dia ngeliat tuh ke arah tirai jamaah perempuan, dan di situ dia ngeliat itu tirai ngebentuk wujud manusia. Tahu nggak lu, kayak tirai dari kain ngebungkus manusia gitu. Yang Marhan lihat, sosok yang dibungkus tirai ini itu kayak kecekek dan berusaha buat ngelepasin cekekan itu. Wah, Marhan langsung kaku di situ. Shock dia ngeliat itu sosok. Pelan-pelan sosok itu makin tinggi dan dia melayang. Wah, Marhan cuma diem aja tuh. Mata dia udah melotot kayak yang dipaksa buat ngeliat pemandangan itu. Pelan-pelan sosok ini jalan ke dia kan. Dan tiba-tiba hilang kayak angin. Terus kain pemisah antara jamaah perempuan sama jamaah laki-laki yang tadinya ngebentuk wujud manusia itu udah balik ke kondisi normal. Wah, jantungnya Marhan udah gak karuan di situ kan, udah kayak mau copot. Dia lihat tuh ke kanan, ke kiri, semuanya normal. Akhirnya Marhan mikir, wah ini kayaknya cuma halusinasi dia aja gitu kan. Dia coba buat gak ada. Pokoknya bismillah. Dia coba buat ngumpulin keberanian buat mulai sholat lagi. Marhan kencengin lah sarung dia tuh kan. Set. Dia berdiri lagi, coba buat mulai sholat lagi nih. Cuma sekarang dia gemeteran deh. Karena jujur aja takut. Dan sekarang dia sama sekali gak ngencengin bacaannya. Dan selesai baca Al-Fatihah, dia sholatnya gak panjang-panjang nih. Dia baca surat pendek. Singkat cerita, itu sholat aman tuh. Sampai di rakaat terakhir, pas dia salam, tiba-tiba itu kedengaran suara ketokan yang lumayan kenceng. Kedengaran dari arah sebelah kiri Marhan. Nah, matanya Marhan yang dari tadi dia sholat ini melek begini kan, dia merem nih. Pokoknya dia gak mau sama sekali ngeliat ke arah sumber suara itu. Selesai sholat, dia salam ke kanan, ke kiri, dan suara itu masih ada. Cuma kali ini suaranya itu berasal dari arah lorong tempat keranda itu disimpan. Terus pas si Marhan ngeberanin diri nih buat ngeliat, bener aja. Dia ngelihat sosok pocong itu berdiri sambil ngebenturin kepalanya begini, dar, di kaca surau itu. Di situ Marhan kaget kan, tapi dia coba buat nenangin diri. Dia tahu ini setan nih. Dia coba ngelawan, dia baca tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau baca surat An-Nas nih. Baca kan, Qul a'udzu, Qul a'udzu. Belum, jadi Marhan ini gak dikasih buat nyelesain baca.
Bener-bener itu pocong ngehantemin palanya ke kaca jendela surau. Sampai kusen sama jendela kaca itu geter. Marhan baca lagi Qul a'udzu birabbin nas. Wah, itu pocong dar. Makin kenceng dia hantemin itu kepalanya. Sampai-sampai cairan hijau yang keluar dari kepala ini pocong ngalir tuh di kaca. Wah, itu pocong terus ngebenturin palanya sampai akhirnya Marhan teriak, Allahu Akbar, terkutuk kau setan gitu kan. Dia terus merem, dia baca tuh sampai komplit surat An-Nas. Selesai baca surat itu, Marhan buka mata lagi dan itu pocong udah hilang. Di situ Marhan ngatur nafas, dia lihat nih ke sekeliling kan, sambil terus baca-baca surat pendek. Dia udah siap nih, kalau ini sosok muncul lagi mau dia hantem, tapi udah lama ditunggu sama dia, gak ada yang muncul. Ngerasa udah tenang, sekarang Marhan jalan nih ke arah gudang tempat dia sama Niko tidur. Nah, di dalam Niko ini udah tidur, gak sadar sama sekali sama apa yang Marhan alamin. Akhirnya Marhan bangunin tuh temennya kan, Nik, bangun Nik. Tadi aku ngelihat apa yang kamu bilang. Niko kaget tuh nih bangunin gitu kan. Hah? Apa Ruk? Yang bener? Marhan bilang lagi, saya lihat apa yang kamu lihat kemarin. Emang ada pocong di sana. Pas lagi ngomong-ngomong kayak gitu, tiba-tiba dak. Itu kaca jendela ada yang gedor lagi. Niko gak ngelanjutin omongan dia tuh. Dia gak ngejawab si Marhan. Dia sadar kalau itu suara asalnya dari sebelah kiri dia. Niko nanya kan, itu dia Ruk? Marhan jawab, iya. Akhirnya Marhan bilang, kita harus beresin ini Nik, cepet. Di situ Marhan langsung narik tangannya Niko kan, maksa dia buat berdiri buat ngeliat ke jendela itu. Cuma pas mereka berdua keluar dari gudang, itu sosok pocong yang dari tadi jedar udah gak ada. Begitu juga sama cairan hijau kehitaman yang tadi ngalir di kaca, itu udah hilang. Marhan sambil kebingungan dia bilang, tadi dia itu ada di sana. Niko gak nganggep temannya nih halu atau gila. Dia percaya karena kemarin pas di Jamban dia juga ngelihat. Di situ Marhan ngelihat ke setiap sudut surau kan. Abis itu dia bilang ke Niko rencana selanjutnya, yaitu mereka harus meruqyah itu surau. As-salatu khairum minan naum. Waktu subuh. Yang azan itu si Niko. Dari kejauhan Marhan ngeliat satu persatu lampu teras rumah warga itu dimatiin. Yang artinya warga-warga itu pada bangun. Tapi meskipun mereka udah pada bangun, Marhan udah tungguin nih satu persatu kan, gak ada yang datang. Seperti biasa kan, nunggu 10 menit dulu nih setelah azan buat komat. Niko nanya lah, perlu kita tunggu gak nih Datuk Kayo? Marhan bilang kalau kayaknya Datuk Kayo ini belum datang dari kerjaannya, atau mungkin ya ketiduran. Marhan bilang udah lanjut komat aja. Ya udah Niko komat tuh. Dan mereka berdua, akhirnya hanya mereka berdua sholat berjamaah di surau itu. Nah, di tengah-tengah mereka sholat, tiba-tiba hujan turun deras banget. Dan itu adalah hujan pertama di desa Limobareh itu yang Marhan sama Niko alami. Setelah mereka selesai sholat, mereka ngeliat nih keluar. Dan di situ mereka sadar, ternyata kondisi surau sama sekali gak punya pijekan aspal. Yang artinya ketika hujan turun, otomatis itu tanah bakal berlumpur. Akhirnya Marhan ngasih ide nih kan, gimana kalau kita cari kayu dan batu di sekitaran surau, buat nanti kita bikin jalan nih dari kampung ke surau. Karena bahaya kalau jalan ke surau licin kayak begini kan, takutnya orang yang nantinya mau ke surau kenapa-napa. Nah, hujan-hujan kayak begitu, mereka berdua carilah tuh kan batu-batu buat ditaruh di tanah berlumpur itu. Nah, pas lagi nyari batu itu di antara rumput-rumput liar, Marhan nemuin beberapa tumpukan batu bata yang udah banyak lumutnya di situ. Dia tarik itu bata, tapi kok susah banget karena ternyata bata itu udah mendelep. Tahu mendelep nggak sih, kayak terpendam lumayan dalam ke dalam tanah.
Dan Niko juga nemuin yang sama di sisi lain surau itu. Ada beberapa batu bata yang udah ditinggalin dan udah lumutan. Marhan langsung ngeh kalau mungkin ini adalah bahan-bahan bangunan sisa ngebangun surau. Dan akhirnya mereka gak jadi pakai batu bata itu kan, karena mereka ngeliat ini batu bata kayaknya udah rapuh, bahaya gitu loh kalau mereka pakai. Dan akhirnya mereka mutusin buat nyari batu-batu yang lain nih. Singkat cerita, lumayan lama tuh mereka cari batu, mereka cari kayu, terus mereka susun jadi jalan setapak. Ya setidaknya tanah lumpur yang misahin surau sama jalan utama desa itu udah gak bakal ngebayahin warga lagi sekarang kalau warga-warga mau sholat di surau. Udah tuh selesai kan nyusun jalan setapak, mereka berdua istirahat nih sambil nunggu Datuk Kayo datang. Singkat cerita, jam 12 siang nih. Akhirnya Datuk datang. Hujan udah reda. Datang nih Datuk Kayo kan, bawa makan siang kayak biasa. Sambil ngebuka bungkus nasi dan basa-basi dikit, Marhan buka tuh obrolan ke Datuk Kayo soal rencana buat meruqyah ini surau. Pak, kami ada rencana lain buat meramaikan surau. Oh ya? Apa? Kemarin kami sudah coba azan dan sholat jamaah dengan pengeras suara, tapi sepertinya belum berhasil mancing warga buat sholat. Jadi kami pikir untuk coba cara lain melalui anak-anak. Anak-anak bagaimana? Jadi Pak, menurut kami kita harus buat anak-anak tertarik untuk datang ke surau dan belajar di sini. Meskipun orang tuanya tidak sholat berjamaah, setidaknya mereka akan mengantar anak-anak mereka buat ngaji. Dan lama-kelamaan harapannya ikut sholat jamaah. Setidaknya ya sholat maghrib lah. Ranca, bagus, bisa dicoba. Alhamdulillah, iya Pak, insya Allah sore ini kita buka. Kami juga sudah menyiapkan snack supaya banyak anak-anak yang ikut. Selain itu Pak, kami ada niatan untuk meruqyah surau ini. Semalam kami lihat ada jin yang mengganggu kami Pak. Jin? Jin apa? Pocong Pak. Hah? Di mana pocong? Di lorong keranda Pak. Saya dan Niko sudah lihat. Tapi kalian gak apa-apa kan? Kami gak apa-apa Pak, alhamdulillah. Tapi sepertinya karena sudah kosong terlalu lama, ada jin-jin di sini dan kami berencana untuk meruqyah sudut-sudutnya. Boleh-boleh saja kalian lakukan. Tapi kalau ditanya ke Bapak lebih yakin ini kan ada manusia baru yang datang ke tempat yang sudah lama kosong. Jadi kedatangan kalian ini seakan menggeser mereka. Awal-awal mereka akan muncul karena merasa digusur, tapi ya nantinya akan pergi. Jadi apa nggak perlu kami ruqyah Pak? Saya khawatir warga melihatnya nanti akan berpikir aneh. Sementara pakai cara yang dibilang Niko tentang menarik anak-anak saja. Bapak rasa ini kuncinya. Surau kalau sudah ramai dan diisi dengan hal-hal seperti itu, nantinya juga akan kembali bersih. Tapi kalau kalian ingin mencobanya, silahkan. Kalau bisa lakukan pagi, khawatir kalau malam efeknya malah berbahaya buat kalian. Ngedengar penjelasannya Datuk Kayo, Marhan sama Niko paham di situ. Udah tuh kan, mereka bertiga selesai makan. Habis itu mereka sholat zuhur jamaah bareng. Walaupun Datuk Kayo lebih tua, tapi beliau mempersilahkan Marhan nih buat jadi imam. Nah selesai sholat, Datuk Kayo ini langsung sujud lama banget. Gak tahu beliau doa apa. Sehabis sujud itu, Datuk Kayo angkat kepalanya kan, dan ternyata beliau nangis bro. Beliau nangis. Habis itu dia natap ke Marhan sama Niko dan bilang, Bapak bersyukur ada kalian di sini. Semoga tujuan kalian tercapai.
Singkat cerita, abis itu datuk kayu pulang nih ke rumahnya. Niko ngumumin lagi nih lewat mic kan, apa yang bakal dilakuin sore nanti, yaitu pengajian yang buat anak-anak. Diumumin lewat mic kan, terbuka, umum, gratis. Sementara Marhan duduk nih di teras, nunggu bocah yang waktu itu, yang digandeng sama Pak Darwis. Dan bener aja, sekitar jam 1:30 siang, Pak Darwis sama anak itu lewat lagi. Kali ini Marhan gak ngejar Pak Darwis, dia cuma senyum itu kan ke anak yang Pak Darwis gandeng. Sesuai pengumumannya Niko, kelas pengajian itu bakal diadain jam 5 sore sampai maghrib. Bahkan Marhan sama Niko di situ udah nyiapin beberapa makanan. Tujuannya apa? Buat narik perhatian anak-anak yang nanti bakal datang ke surau. Itu pun kalau datang gitu ya. Beberapa anak yang siang itu lagi main nih di sekitar rumah warga. Marhan coba curi nih perhatian mereka dengan cara bagiin snack sambil ngajak buat nanti sore datang ya ke surau. Tapi anehnya ini anak-anak udah dibujuk pakai snack, diajak baik-baik. Mereka ini kayak gak ngegubris ajakannya Marhan. Mereka cuma ngambil snack itu terus lari ngejauh. Nah, beberapa warga yang ngeliat anak-anak mereka lagi dideketin sama Marhan, tiba-tiba manggil anak itu buat pulang. Tong, sini pulang, masuk dalam rumah, gitu kan? Seakan-akan gak ngebolehin anak-anaknya itu buat deket-deket sama Marhan. Jujur aja di situ Marhan kesel dapat perlakuan kayak gitu kan. Cuma untungnya Niko terus ngasih tahu si Marhan kan, sabar, namanya orang itu mesti pelan-pelan. Nah sayangnya sore abis asar mendung. Itu surau suasana cerah aja gak ada yang datang, apalagi mendung terus hujan boro-boro kan. Dan itu bukan sekedar hujan ya, sore itu angin kenceng, hujan deres, badai lah bisa dibilang. Marhan sama Niko ya udah pasrah aja lah, gak mungkin nih ada yang datang. Dan di tempat yang berbeda nih, Pak Darwis yang lagi sibuk nih ngegarap sawah ngeliat nih, langit udah gelap. Di gubuk kayu kecil gak jauh dari tempat Pak Darwis kerja, ada si anak kecil itu lagi duduk sambil mainin batu yang dia tumpuk-tumpuk tuh. Pak Darwis panggil lah kan, Reza, pulang duluan sana, udah mau hujan. Bapak selesaiin dulu ya dikit lagi, baru nanti pulang. Reza di situ ngangguk. Dia paham kalau hujan mau turun nih. Pulang lah nih Reza kan, jalan tuh sendirian. Cuma nggak berapa lama kemudian turun hujan. Reza yang lagi di jalan pulang pas banget nih. Hujan turun ketika dia udah sampai di dekat surau. Dan karena itu hujan makin deres, nah si Marhan yang lagi duduk di teras surau nih ngelihat si Eja lagi hujan-hujanan. Dia panggil dong, Dek, sini neduh dulu. Itu anak berhenti ngelihat ke arah Marhan yang manggil dia. Di situ Marhan manggil-manggilin kan, sini. Dan akhirnya karena hujan emang semakin deres, si Reza ini ngedeket lah ke surau. Dan di situ Reza bajunya udah basah semua tuh. Nah ngedenger Marhan teriak-teriak tuh dari luar, Niko yang lagi tiduran di dalam ruangan sholat langsung keluar tuh buat ngeliat. Dan ternyata Marhan udah sama anak kecil nih. Marhan tanya ini anak kecil kan, kamu namanya siapa? Namo adik sia. Reza bang, Reza. Dari mana Reza tadi? Sawah, tadi pergi sama bapak, tapi karena hujan, Reza pulang duluan. Kedatangan orang selain datua kayu itu benar-benar ngebuat suasana beda. Meski ya yang datang itu anak kecil gitu ya. Buat Marhan ini hujan kayak cara Allah gitu loh, buat ngebuat si anak ini datang ke surau. Niko terus ambil tuh kan cemilan dan dia kasih ke Reza. Di situ Reza terima cemilan itu dan kelihatan kalau Reza ini anak baik ya. Dia bilang terima kasih ke Niko. Mereka bertiga terus ngobrol-ngobrol tuh sambil nunggu hujan reda. Niko udah coba buat ngajak Reza ini ngaji, cuma nolak dianya. Karena emang si Reza ini malu gitu loh, belum pernah belajar ngaji. Ya Marhan sama Niko gak bisa maksa dong. Gak bisa maksa dia buat si Eja belajar ngaji di situ. Menurut mereka berdua, ada yang mau singgah di surau itu aja udah kemajuan besar.
Mereka harap Reza bakal rutin datang ke surau itu ya buat setidaknya duduk dan ngobrol-ngobrol bareng. Hujan yang mengguyur desa Limau itu ternyata lumayan lama. Reza masih neduh tuh sampai kira-kira waktu maghrib tiba. Sementara Pak Darwis, beliau masih neduh tuh di gubuk yang ada di tengah-tengah sawah. Mengharap hujan setidaknya reda supaya beliau bisa pulang ke rumah dengan aman. Masuk waktu maghrib, Niko masuk di ke surau buat ngumandangin azan. Marhan yang masih duduk bareng Reza nawarin nih, mau gak sholat jamaah bareng? Tanya ke Reza kan, Reza bisa sholat? Reza ngangguk, bisa gitu sholat kan, tapi kayak malu-malu gitu. Dia tahu gerakan sholat tapi belum hafal bacaannya kecuali surat Al-Fatihah. Maklum lah, Reza ini usianya ya kira-kira masih 6 tahun. Marhan bilang, ya gak apa-apa, nanti sholatnya ikut abang sama bang Niko aja. Singkat cerita, Marhan ajak nih Reza kan buat wudhu. Abis wudhu diajak masuk ke dalam surau. Sebelum mulai sholat, sebelum takbir, Marhan kasih tahu nih ke Eja kan buat dengerin aja bacaan apa yang bakal dia baca. Pokoknya nanti setelah sholat Al-Fatihah bilang amin yang kenceng bareng sama Niko. Udah tuh mulai kan sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar. Kita balik lagi ke sawah. Nah, Pak Darwis nih, yang dari tadi neduh di gubuk tengah sawah, akhirnya mutusin buat terobos aja lah ini hujan, karena hujannya gak berhenti-berhenti. Dia mesti ngelewatin keadaan yang gelap tuh, becek, gak ada penerangan sama sekali. Nah, pas Pak Darwis ngelewatin surau itu, dimana di dalamnya Marhan, Niko, sama Reza lagi ngelakuin sholat maghrib jamaah. Awalnya Pak Darwis gak sadar, tapi begitu dia lewat, set, dia ngeliat nih sendal kecil anaknya, dan dia langsung tahu, wah ini sendalnya Reza. Di situ Pak Darwis langsung emosi, marah dia. Dia langsung masuk tuh ke dalam surau, dia buka itu pintu, brak. Dia ngeliat Reza udah tahiyat akhir tuh di sampingan Niko. Ngedengar suara pintu ada yang ngebuka, Marhan dalam hati bilang nih, wah ada jamaah lain nih yang mau gabung atau mungkin sekedar teduh. Marhan sengaja nih ngelamain tahiyat akhir supaya ini orang yang baru datang bisa ikut, bisa dapat jamaah gitulah. Cuma setelah ditunggu kan sengaja dilamain, bukan suara takbir yang dia denger, tapi suara orang marah, pulang, pulang, jangan sholat di sini. Wah, ngedenger itu Marhan langsung Assalamualaikum kan, salam, langsung ngeliat ke arah siapa sih yang marah-marah ini kan. Dan ternyata pas dia nengok, Pak Darwis mukanya udah merah, dan Reza tangannya udah dipegangin tuh sama si Pak Darwis kan. Wah, sampai kelihatan kesakitan. Marhan bilang, ada apa Pak? Astagfirullah, Reza lagi sholat loh Pak. Kamu kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik diam. Jangan paksa warga kampung. Sujud saja kamu sendiri sama temanmu ini. Jangan kamu bawa orang-orang kampung. Pak, kita ini sholat Pak, bukan berjudi atau apapun. Kemana kalian ini bersujud, ha? Kalian tahu surau ini terkutuk. Ngerti kalian? Kalau sampai anak saya ini kenapa-napa, kalian yang akan saya cari pertama kali. Ngedenger kata-katanya si Pak Darwis ini, Marhan sama Niko bingung dong. Maksudnya apa nih? Surau terkutuk. Gimana bisa yang namanya tempat ibadah suci itu terkutuk? Niko langsung tanya ke Pak Darwis kan, apa maksud Bapak? Belum sempet Pak Darwis jawab, Reza tiba-tiba muntah sambil ngeluarin busa tuh dari mulutnya kayak orang keracunan. Pak Darwis panik lah disitu kan. Begitu juga Marhan sama Niko yang ngeliat. Mereka berdua mau ngebantuin, tapi tangan mereka langsung ditepis tuh sama Pak Darwis. Gak pakai ngejawab pertanyaan Niko sama Marhan, Pak Darwis langsung bawa anaknya tuh keluar dari surau. Pak Darwis terjang itu hujan kan, pergi ke arah rumahnya. Dia tinggalin tuh si Marhan sama Niko yang udah pelangap-pelongo di situ. Cuma ada satu pertanyaan nih di kepalanya Marhan. Ada apa sama warga kampung ini?
Pak Darwis langsung ngebawa masuk Reza tuh ke dalam. Dia siramin si Reza itu pakai air. Biar. Sampai-sampai Reza ini gelagapan. Pak Darwis juga langsung ngebaca surat-surat pendek tuh. Sambil ngusap-ngusap ubun-ubunnya Reza sama matanya tuh diusap-usap. Neneknya si Eja ini yang ngelihat cucunya digituin langsung coba buat nyegah perbuatannya Pak Darwis. Ditanya kan sama neneknya, kamu ngapain cucu saya, Dar? Udah, kasihan gitu kan. Tapi Pak Darwis jelasin lah kalau si Reza tadi begini ini, barulah di situ neneknya, astagfirullah, biar saya carikan obat. Neneknya Reza itu langsung pergi ke dapur buat ngambil beberapa kunyit. Beliau doain itu kunyit, habis itu beliau halusin dan beliau olesin tuh ke badannya Reza sambil terus tuh dibacain doa. Jadi dalam pengobatan kuno Minangkabau gitu ya, ini namanya tuh obat tasapo. Jadi tasapo itu adalah istilah interaksi antara makhluk halus sama manusia. Cuma sepertinya apa yang diusahain sama Pak Darwis dan neneknya Reza ini udah terlambat. Di situ Reza tiba-tiba batuk-batuk tuh. Wah, pokoknya makin parah batuknya. Dan gak lama, Reza nyemburin darah dari mulutnya. Pak Darwis makin panik kan. Gitu kan. Gak boleh. Lawan Reza, lawan. Dia bilang tuh ke anaknya. Pak Darwis gak nyerah. Sepanjang malam tuh Reza disiramin air sambil terus dibacain doa. Berusaha keras gitu loh supaya ini anak selamat. Sementara itu di surau, Marhan sama Niko gak bercanda tuh kayak biasanya. Dan pas mau tidur, mereka berdua ini sempet diem-dieman. Sebenarnya mereka mikirin kata-katanya Pak Darwis yang nyebutin kalau ini surau terkutuk. Yang mereka gak dapet jawabannya adalah kenapa kok surau ini bisa terkutuk. Ditambah juga si Reza yang tadi mendadak muntah-muntah. Di situ Marhan jadi makin yakin kalau surau ini emang mesti diruqyah. Niko bilang kalau ngeruqyah tahu caranya, cuma dia belum pernah praktekin nih ke orang, apalagi ke bangunan. Semua tergantung niat. Oke, kalau kamu emang mau ruqyah, kita kerjakan besok. Pak Datuk secara nggak langsung juga ngizinin. Tapi emang caranya sebisa mungkin kita buat agar warga ndak curiga. Iya, saya pikir juga kayak gitu. Singkat cerita, menjelang tengah malam, mereka berdua tidur nih di gudang kayak biasa kan. Mereka tidur pules tuh sampai subuh. Singkat cerita, abis subuhnya Marhan sama Niko nyiapin air sama garam nih yang bakal mereka pakai buat proses meruqyah surau itu. Dua benda itu mereka campurin, terus mereka baca-bacain doa. Marhan bilang ke temennya itu kan, niatin ini buat meruqyah surau. Niko cuma ngangguk di situ dan habis itu mereka berencana buat ngebaca surat Al-Baqarah nih sampai selesai. Karena setahu gua surat Al-Baqarah kan bisa mengusir setan kalau dibaca dalam sekali duduk di satu rumah. Cuma baru setengah nih baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba pintu surau ada yang gedor-gedor dari luar. Sampai-sampai mereka terpaksa berhenti. Sontak Marhan sama Niko berdiri buat ngelihat siapa sih di pintu itu kan. Dan akhirnya mereka ngelihat kalau ternyata itu Pak Darwis. Kelihatan udah emosi banget tuh. Dan di sebelah beliau ada si nenek yang lagi ngegendong Reza. Di situ Reza badannya udah kuning dan keluar darah dari hidung sama mulutnya dia. Tapi untungnya Reza masih hidup di situ. Masih batuk-batuk. Nah, di dekat jalan desa, orang-orang warga-warga itu udah pada ngumpul dari kejauhan sambil semuanya itu ngelihat ke arah surau. Langsung aja Pak Darwis buka itu pintu surau dan dia langsung teriak-teriak tuh marah-marah. Lihat nih, lihat apa yang kalian udah lakuin sama anak saya. Marhan kebawa emosi nih. Dia balik jawab, emang apa yang sudah kami lakuin Pak? Pak Darwis balas lagi, kalian jangan belagak bodoh. Kan sudah saya bilang, surau ini terkutuk. Surau ini gak boleh dipakai buat sholat. Lagi-lagi Marhan belum paham nih. Dia masih coba jawab pakai jawaban-jawaban masuk akal gitu ya. Dia bilang, Pak, ini surau rumah ibadah. Kalau Bapak bilang surau ini terkutuk,
Terus tempat mana lagi yang Bapak anggap suci? Wah, ditantang kayak gitu makin marah lah Pak Darwis kan. Dia langsung dia gini ini kerahnya si Marhan. Dia bilang, "Kalian semua pulang dan berhenti membuat desa ini semakin hancur. Kalian cuma pendatang di sini. Gak usah ngatur-ngatur." "Pak, kami pendatang, tapi kami ngajak warga desa supaya sholat. Apa yang salah dari ngajakin orang sholat?" "Kalian kalau gak tahu apa-apa, lebih baik diam Kalian tahu kalau..." Pas Pak Darwis ini lagi marah-marahnya, tiba-tiba ada suara ahem nih dari luar kan. Dan ngedengar suara daham itu, warga-warga yang tadi pada ngumpul langsung pada ngebubarin diri. Karena ternyata itu adalah si Datuk Kayu. Dia bilang ke Pak Darwis kan, "Ingat, sekarang kamu ini ada di rumah suci Darwis. Sejak pertama kali kamu lewat rumah saya sudah tahu kalau kamu akan datang ke sini." Nggak tahu kenapa pas Datuk Kayu ini datang, di situ Pak Darwis langsung diem. Dia gemeteran di situ, kelihatan takut pas Datuk Kayu ini datang. Cengkeraman di kerahnya si Marhan dia lepas. Dia terus mundur tuh, ngedeket ke arah Reza sama neneknya. Datuk Kayu bilang lagi, "Berhenti menunjuki orang-orang ke sesuatu yang salah. Saya tahu kamu trauma. Saya tahu kamu masih terbayang-bayang kejadian itu. Tapi dua anak yang ada di hadapanmu sekarang sedang mencoba membersihkan apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi, kalau kamu tidak ada hubungannya dengan ini, lebih baik kamu diam. Berhenti merusak surau ini dengan mulutmu. Kalau kamu cuma pengen minta obat untuk Reza, minta ke saya. Saya akan berikan berapapun yang kamu minta." Wah, Pak Darwis sama Datuk Kayu udah saling tatap-tatapan tuh. Udah tegang lah situasi kan, matanya udah merah. Nggak pakai ngebantah dan debat lagi. Pak Darwis itu langsung pergi bareng si Reza sama neneknya tadi. Sementara warga di luar udah ngebubarin diri tuh. Tepat pas Pak Datuk Kayu datang tadi. Kepergian Pak Darwis ngebuat Marhan lega, karena kalau nggak ada bantuan dari Datuk Kayu, mungkin di situ udah terjadi berantem, ada baku hantam di situ lah. "Terima kasih Pak." "Ya, kebetulan Bapak mau pergi kerja. Tadi ngeliat mereka ke arah surau, Bapak tahu niatnya buruk. Lihat ini. Kalian timbun ini dengan tanah dari sekitar surau, agar apa yang Darwis lakukan gagal." "Apa ini Pak?" "Entahlah, tapi saya rasa sesuatu yang buruk." Jadi sesuatu yang dimaksud sama Datuk Kayu ini itu cairan bro. Cuma nggak tahu ini cairan apa. Niko coba sentuh cairan ini pakai ujung jempol kakinya tuh kan, dan dia ngerasa kalau itu ya kayak air biasa. Dan dia ngeliat nih ke arah cairan yang udah kering di sisi yang lain, dan di situ ada kristal-kristal warna putih yang kesisa dari cairan yang udah nguap tadi. Habis itu Datuk Kayu jalan nih ke tengah surau, dan di situ beliau ngeliat ada air. Ditanya lah kan, "Kenapa ini air? Atapnya bocor." Marhan jawab, "Ini air buat ruqyah." "Air biasa, tanpa bunga-bunga?" "Tidak Pak, itu cuma air dan garam." "Jadi kalian tetap mau meruqyah surau ini setelah kejadian barusan?" "Iya Pak." "Ya sudah, cepat selesaikan. Semoga cara ini yang terbaik dan ampuh." "Sebelumnya saya boleh tanya Pak? Pak Darwis juga sudah kesini dan marah-marah kemarin. Dia tarik paksa Reza yang kemarin sore berjamaah maghrib sama kami. Dan kemarin Pak Darwis bilang kalau surau ini terkutuk. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sini Pak? Dan kenapa sholat di surau jadi penyebab Reza sakit?" Di situ Datuk Kayu nggak langsung jawab, tapi kelihatannya beliau tahu jawabannya nih. Di situ beliau ngehela nafas gini kan. Dia lihat ke jam tangan, terus dia bilang, "Semoga saya tidak terlambat."
Beliau terus duduk nih nyender di tembok sambil ngelepas peci dia. Set. Barulah dia mulai ceritanya. Saya tadinya tidak mau menceritakan ini, tapi daripada kalian merasa dipermainkan atau merasa saya menutup-nutupi sesuatu, saya coba ceritakan apa yang terjadi pada surau ini dulu. Ini semua terjadi 3 tahun yang lalu. Ini ada gorengan. Makan. Makasih kak. Jadi dulu, semua warga desa Limobare lagi ngebangun itu surau Nurul Falah. Bangunan di mana surau Nurul Falah itu berdiri adalah di tempat bangunan surau lama yang dulu pernah dibangun. Awalnya nggak ada masalah tuh. Pas pembangunan, warga semangat tuh gotong royong buat ngebangun surau itu. Sebagian ada yang bantu ngaduk semen, ada yang masang keramik di tempat wudhu, ada yang masang bata merah buat dinding surau. Ya pokoknya mereka ini saling gotong royong lah kan. Dari kalangan masyarakat muda sampai tua, pokoknya mereka saling bekerja sama buat membangun surau itu. Yang bisa dibilang udah jadi impian warga dari lama. Karena sebelumnya surau yang lama itu udah tua dan reot. Nah, pas bangunan 50% udah jadi dan bisa dibilang udah bisa dipakai buat ibadah nih, warga langsung pakai itu surau buat ibadah sama sholat jamaah. Waktu itu, wah, antusiasme warga itu tinggi. Sampai-sampai nih ya, saking antusiasnya warga buat ibadah di surau itu, sholat subuh itu penuh sampai teras. Kapan lagi lu lihat sholat subuh sampai meludak kayak gitu kan? Dan imam mereka waktu itu siapa lagi kalau bukan Datua Kayu. Suasana ya setiap menjelang waktu sholat, terutama malam nih, itu warga udah berbondong-bondong tuh buat sholat jamaah. Sebagian itu pada bawa Al-Quran. Jadi setelah sholat maghrib mereka ngaji dulu nih sambil nunggu isya. Ya seantusias itu masyarakat buat ibadah. Saking ramenya, suasana rame ini dimanfaatin sama para pedagang. Mereka jualan tuh di sekitaran surau. Ada yang jualan es, gorengan dan sebagainya. Tapi itu gak berlangsung lama. Karena ada kejadian tragis. Terjadi di beberapa hari setelah surau itu dipakai. Jadi pagi itu ada salah seorang warga nih nemuin orang kelihatannya depresi, dia di tengah-tengah ruang sholat. Nah, orang yang pertama kali nemuin ini adalah seorang petani yang mau pergi ke sawah. Jadi orang depresi ini menggantung diri sendiri ya, pakai tali yang disangkutin di rangka atap kayu. Pas langit-langit surau itu belum jadi. Pokoknya keadaan ini orang pas lagi gitu ya, itu udah ya mengenaskan lah. Lidahnya keluar, lehernya patah dan segala macam. Nah, waktu itu warga-warga gak ada yang tahu ini siapa. Ini bukan dari warga desa Limobare. Mereka udah coba cari nih informasi tentang siapa ini orang sebenarnya. Nah, karena takut jadi masalah gitu ya, warga coba buat tutupin kejadian ini dan mereka kubur itu jasad. Dari situlah isu angker tentang surau Nurul Falah itu kesebar ke seluruh desa Limobare. Mereka yang semula rajin tuh sholat jamaah di surau jadi takut gitu loh. Takutnya kalau mereka sholat di sana, mereka diikutin nih sama ya yang meninggal itu. Kondisi itu diperparah lewat pengakuan beberapa warga yang bilang kalau mereka ini suka ngelihat ada orang melayang di dalam surau itu. Itu mau siang atau malam, itu udah beberapa warga yang ngelihat. Padahal nggak ada yang lagi sholat di surau itu. Maksudnya nggak lagi dalam waktu sholat ya. Dan beberapa warga yang lain juga ngaku ngerasa gak nyaman pas sholat dalam surau itu. Mereka ngerasa kayak lagi diawasi sama sesuatu, umumnya dari arah lorong keranda. Jadi karena itulah pembangunan surau itu berhenti dan gak pernah bener-bener diselesaikan. Warga-warga tinggalin surau itu sampai akhirnya ya bisa dibilang mati ini surau sampai sekarang. Nah, Datua Kayu masih coba buat menghidupkan surau inilah istilahnya kan, dengan jadi imam di situ, masih sholat di situlah pokoknya.
Walaupun ya sendirian. Yang azan dia, yang qomat dia, ya yang sholat dia. Cuma lama-kelamaan udah coba begitu terus kan, tetap gak ada warga yang berani ikut sholat di situ. Pada akhirnya beliau nyerah. Ketakutan mereka terhadap sosok yang meninggal itu mengalahkan ketakutan mereka kepada Tuhannya. Seakan-akan mereka lebih rela kehilangan pahala agar sekedar tidak diganggu jin. Dan orang tadi itu yang terus menakut-nakuti warga dengan mengatakan kalau surau Nurul Falah ini terkutuk. Pak Darwis? Iya, orang itu yang jadi salah satu menghalang besar masyarakat untuk ibadah di sini. Dia yang selalu menghalang-halangi warga buat sholat jamaah. Padahal sejak awal dia memang bukan seorang ahli ibadah. Kenapa dia sampai seperti itu, Pak? Bapak juga tidak tahu kenapa Darwis sampai seperti itu, menyebarkan isu bahwa surau ini angker dan membuat warga terhasut. Mungkin sejak awal dia memang tidak suka ada surau di sini. Dan semakin parah lagi karena dialah orang pertama yang menemukan jasad orang meninggal itu dulu. Jadi, si petani yang ngebawa bebek-bebek itu ternyata itu adalah Pak Darwis. Habis itu Datu Wak Kayu ngelanjutin ceritanya lagi. Kalau bukan karena Pak Darwis yang nemuin sosok itu, mungkin ya orang-orang bakal biasa aja itu loh. Oh, cuma orang meninggal mengakhiri hidupnya sendiri gitu kan. Tapi karena ya si Darwis ini seakan-akan kayak menghasut warga-warga gitu loh, memberi kesan kalau ada orang mati di surau itu dan itu angker dan membuat bangunan itu terkutuk. Jadi warga lain itu kena pengaruh. Dalam hati Marhan ngeyain aja nih kan selama si Datuk cerita. Dan dia juga baru sadar nih kalau dari tadi semua orang yang pada ngumpul tuh warga-warga, cuma Pak Darwis yang berani teriak-teriak di dalam surau, ngebentak-bentak di dalam surau. Warga-warga itu cuma bisa nonton doang, gak ada yang berani. Nah setelah ngedengerin cerita itu, ngobrol-ngobrol sama Datu Wak Kayu, Marhan bilang kalau ya sepertinya emang harus diruqyah bangunan ini. Di situ Datu Wak Kayu agak ngeiyain tapi kayak agak ya setengah-setengah lah, 50-50. Karena jujur aja buat Datu Wak Kayu ini ngeruqyah bangunan itu memalukan gitu loh. Karena biasanya ruqyah itu kan dilakukan di rumah kosong, kotor, yang emang beneran angker. Tapi kok ini musola di ruqyah. Nah dilemanya di situ nih si Datu Wak Kayu. Jadi kalau suatu rumah ibadah itu sampai mesti diruqyah, itu udah kayak nunjukin kesalahan-kesalahan manusia di sekitar bangunan itu rumah ibadah. Habis itu Niko nanya satu pertanyaan penting nih tentang surau yang lama sebelum surau Nurul Falah itu dibangun. Jadi sebelum jadi surau sekarang, surau yang dulu tidak ada masalah, Pak. Saya sama Marhan kemarin sempat ketemu beberapa bata tua berlumut di depan. Jadi seluas itu bangunan surau lama. Iya, itu bata bangunan lama. Lebih luas dari bangunan yang sekarang. Tapi cuma menggunakan pondasi batu dan bata. Sedangkan bangunannya itu dari kayu. Sudah bertahun-tahun digunakan gak masalah. Hanya saja karena sudah terlalu tua dan reot, kami bongkar untuk bangun surau Nurul Falah ini. Karena kalian sudah tahu ceritanya sekarang dan tidak ada lagi yang bisa Bapak tutup-tutupi, silahkan kalian lakukan ruqyah di sini. Semoga air ini juga bisa menetralisir. Setelah obrolan panjang lebar itu, akhirnya Datu Wak Kayu pamit nih buat pergi kerja. Dan sesuai arahan beliau juga, Marhan sama Niko ngelanjutin proses ruqyah itu. Sekarang air garam yang udah dibacain itu disebar tuh, dipercikin ke seluruh sudut bangunan surau. Sambil nyepratin itu air, mereka terus bacain tuh surat-surat pendek. Dan selain itu, Marhan sama Niko juga nyepratin air garam itu dari sisi luar. Marhan ngelakuin itu di bagian lorong keranda sama sisi belakang. Sedangkan Niko di bagian depan, deket imam sama teras yang ngarah ke jalan. Dan Marhan ngingetin nih ke Niko kan, buat jangan lupa apa yang tadi disuruh sama Datu Wak Kayu.
soal bekas basahan Pak Darwis tadi itu ditutup tanah. Pekerjaan itu makan waktu lumayan lama. Nah, di sela-sela itu mereka istirahat nih. Mereka istirahat di ruang sholat sambil ngelurusin punggung dan kaki mereka. Di situ Marhan bilang, "Kamu tahu, saya pernah dengar air ruqyah ini bakal kasih efek macam-macam. Bisa langsung mengusir, ada juga yang dianggap sebagai tantangan. Jadi kita harus siap-siap." Kita gimana? Kamu sendiri aja yang maju. "Oh, jadi kamu mau ditinggal dalam kamar sendirian?" Selama saya tidur, aman. Sore harinya, Niko seperti biasa ngasih pengumuman gitu ya soal adanya kelas ngaji nanti maghrib. Cuma ya seperti yang kita bisa duga, sampai azan maghrib gak ada satupun anak ataupun orang tua yang datang ke situ. Masuk ke malam hari, suasana jadi beda. Setelah Marhan sama Niko tahu kalau ternyata surau ini punya sejarah yang gak bagus. Dan bener aja, sekitar jam 2 pagi, Marhan kebangun karena dia ngedenger suara keranda yang kegeser-geser terus. Ditambah perut mules nih, mungkin karena masuk angin kan. Marhan disitu bangkit, dia duduk, dia ngeliat nih ke arah Niko. Yah, masih tidur. Malam itu Marhan udah siap gitu loh, kalau sebelumnya bakal ada perlawanan nih dari sosok-sosok jin yang ngeganggu beberapa hari belakangan. Di situ dia udah nyiapin diri nih buat ngadepin itu sosok-sosok. Pokoknya dia rela ngadepin itu setan-setan demi ngembaliin kejayaan surau. Oke lah, keluar nih dia dari dalam gudang. Dia nyalain tuh lampu, cetek. Dia berdiri di tengah-tengah itu surau. Dia bacain tuh doa sama ayat Al-Quran kencang-kencang sambil nunjuk ke seluruh sudut surau. Dia bilang kan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar kalian, musuh-musuh Allah." Hening, gak ada apa-apa, gak ada suara ataupun penampakan kayak waktu itu. Karena ngerasa udah aman, Marhan ngelanjutin niatnya nih buat buang air besar di jamban belakang surau. Jalan tuh si Marhan kan, muterin surau pakai pandangan yang gak lepas dari lorong keranda. Karena dari ceritanya Niko dan apa yang dia lihat sebelumnya itu masih terngiang-ngiang di kepala dia. Alhamdulillahnya waktu itu gak ada yang aneh-aneh di lorong keranda itu. Beberapa meter dari kotak jamban, Marhan nyadar kalau ada orang lain nih yang lagi make itu jamban. Kelihatan dari bagian kening dan ini ada kepala orang lah bisa dibilang. Karena kan itu jamban gak sampai atas kan. Nah, dia lihat nih ada orang. Dia teriak lah kan, "Ada orang di WC." Nah, itu orang di jamban gak ngejawab. Gak tahu karena emang suaranya Marhan kurang kenceng atau karena ini orang malu buat ngejawab sih Marhan. Cuma nih ya, kalau diperhatiin penampakan si orang yang lagi duduk di jamban ini mirip sama si Niko, tapi dia rasa gak mungkin karena Niko ini masih tidur di dalam gudang. Waktu itu Marhan dapat ide nih. Dia keluarin HP, dia coba buat nelpon nomornya si Niko. "Kamu lagi di mana?" "Woi." Boker, kenapa sih? Wah, sontak Marhan kaget kan, gak siap sama jawaban itu. Marhan jalanlah ke arah jamban itu kan buat nemuin si Niko ini, buat ngecek ini bener Niko kan yang boker nih, apa jangan-jangan dikerjain sama setan ya. Dia deketin itu jamban sambil telepon tetap nyambung nih ke Niko. Makin deket ke jamban, dia bilang di telepon, "Astagfirullah, padahal tadi saya sama kamu loh Nik, di kamar, di gudang gitu ya." Dan di sini yang di luar dugaannya Marhan, Niko bilang, "Ya iyalah, saya di kamar Nik. Kan ini saya lagi tidur. Kagak kedengeran emang? Suara saya baru bangun." Mampus kan lo. Ternyata yang Niko bilang lagi boker itu bercanda dia. Di situ Marhan udah terlanjur di depan jamban, udah kaku dia berdiri pas denger kalimatnya Niko ini.
kalau Niko ada di kamar. Terus yang di jamban itu siapa? Dan bener aja, pas Marhan lihat lagi ke arah jamban itu bukan sosok kayak Niko lagi, tapi sosok lidahnya panjang, badannya hitam berbulu, matanya merah. Sontak Marhan teriak dong, Allahu Akbar. Dan pas teriak Allahu Akbar, ini makhluk nengok ke arah Marhan ini kan sambil kayak palanya patah gitu. Dan ini sosok merangkak bro, keluar dari jamban dan masuk ke hutan. Marhan gak pakai pikir panjang, dia mulusnya tiba-tiba hilang nih. Dia lari tuh balik ke surau. Ini telepon masih nyambung. Niko bilang nih, oi Ro, di mana kamu? Apaan itu? Marhan disitu bodo amat lah. Dia gak ngejawab tuh pertanyaan si Niko di telepon. Dia cuma lari sambil nunduk tuh ke arah surau. Dan pas dia ngelewatin lorong keranda, bener aja, di dalam keranda itu udah ada mayat yang dikain kafanin. Dan ini mayat gerak-gerak. Di telepon Niko masih bilang nih, Ruk, di mana kamu? Gak dijawab sama Marhan. Dia buka itu pintu surau, brak. Napas sudah ngos-ngosan, keringat udah gak karuan. Pokoknya sementara di dalam surau, Niko udah bangun dan ngeliatin Marhan pakai tatapan yang khawatir kalau ini kenapa nih anak gitu kan. Disitu Marhan bilang, Nik, ini udah gak beres. Habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba lampu surau mati. Wah, mereka semua langsung pada astagfirullah. Untungnya Marhan megang HP yang masih ngaktifin fitur center. Diarahin nih ke tempat Niko berdiri. Jadi gini, si Marhan kan nyorotin senternya ke Niko kan, set. Langsung dia gini nih, set. Nik, sini. Niko yang bingung jawab dong, kenapa? Marhan bilang, di belakang kamu. Niko penasaran nanya lagi, kenapa? Marhan jawab, di belakang kamu ada kaki melayang. Nah gak tahu kenapa, entah si Niko ini bercanda apa gimana, dia tiba-tiba suaranya niruin kayak suara perempuan. Dan dia bilang gini, kenapa? Kenapa aku diganti? Marhan marah lah disitu kan, Nik, lu jangan bercanda. Dan tiba-tiba ada suara suara orang kecekek. Itu kedengaran lagi dari arah kegelapan di depan Marhan, tempat Niko berdiri. Dia panggilin si Niko kan, Nik. Gak ada jawaban dari Niko. Hening. Sekarang udah gelap total. Marhan gak bisa lihat apa-apa kecuali lantai yang dia senterin. Dan dia belum mau nih ngarahin itu senter HP ke arah depan sebelum Niko jawab panggilan dia. Marhan coba panggil lagi, Nik, jawab Nik. Niko. Bukan suaranya Niko yang kedengeran. Marhan justru nyium aroma. Aroma air mawar, kemenyan, sama aroma busuk jadi satu yang nyengat banget. Wah, disitu Marhan doa dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ulang-ulang terus tuh bacaan sampai tiba-tiba ada cairan warna kuning kecoklatan netes jatuh deket jempol kaki dia. Sontak, namanya netes, air netes itu pasti jatuhnya dari atas dong. Refleks nih, Marhan nengok ke atas iringan, set. Di situ, tepat di atasnya Marhan, udah ada sosok perempuan. Kulitnya udah biru semua, rambutnya panjang. Dia kejang-kejang ini. Wah, di situ Marhan teriak, Allah! Dia palingin mukanya kan, das, dan dia jatuh tuh ke lantai. Tapi nggak sampai di situ. Tiba-tiba seisi bangunan surau sekarang getar tuh, dur, karena tiap kaca yang ada di surau itu sekarang digedor kenceng pakai kepala sama banyak sosok pocong. Mereka jedotin itu pala mereka kan, jedar seakan-akan minta buat masuk. Dan pocong-pocong itu ngeluarin suara jeritan yang bikin kuping penging sampai-sampai Marhan ini nutup telinga. Tapi itu suara kayak berasal dari kepala dia sendiri. Terakhir Marhan teriak sekencang-kencangnya tuh, habis itu gelap. Han, bro, Barua, bangun. Niko ngebangunin Marhan sambil dia tepuk-tepuk tuh, pak, bangun.
Marhan bangun, tapi kayak orang bingung. Ternyata si Marhan ini udah kegeletak di atas tanah, beberapa meter dari jamban. Niko ngelihat si Marhan sadar gitu, bingung dong. Woi, kamu ngapain di sini? Ya Marhan juga bingung dong, kenapa kok saya di sini kan dia bilang. Habis itu Niko bilang, mana saya tahu, kamu nelpon saya tadi. Tapi habis aku bilang aku tidur, kamu diam. Tapi kamu gak matiin juga teleponnya. Ya saya susul ke sini, karena gak mungkin kamu kemana-mana lagi selain ke tempat wudhu atau jamban. Tapi pas saya temuin, kamu udah tiduran di sini. Di situ Marhan gak tahu ya, yang dia alami barusan itu mimpi atau apa. Pokoknya yang dia tahu itu berasa nyata. Cuma di mimpi itu dia sadar kalau mentalnya dia itu lemah. Padahal sebelumnya dia udah nyiapin nih. Dia udah siap buat ngelawan apapun nanti makhluk yang mau nantang dia. Marhan bilang, saya lihat sesuatu di sana tadi. Saya nggak tahu orang atau binatang, tapi wujudnya benar-benar aneh. Dia lari ke hutan. Udah, jangan diceritain sekarang. Besok aja kalau sudah terang. Lagi pula, itu bukan kejadian asli. Itu cuma alam bawah sadar kamu pas lagi pingsan. Iya Nick, mungkin cuma mimpi atau saya aja yang kurang sehat. Udah tuh, abis nenangin diri, mereka berdua balik ke surau. Niko langsung masuk tuh ke dalam gudang, disusul sama Marhan dari belakang. Tapi pas Marhan mau masuk, dia tiba-tiba teralihkan nih pandangannya sama noda di lantai yang ada di tengah-tengah ruang ibadah. Dia sentuh tuh cairan pakai ujung jari jempolnya begini kan. Tek. Itu cairan warna kuning kecoklatan dan kelihatannya masih baru. Ditambah itu cairan kerasa anget. Udah gak beres nih kan. Udah menimbulkan pertanyaan apakah kejadian tadi itu beneran mimpi atau beneran nyata. Marhan panggil si Niko nih. Nik, coba sini dulu sebentar. Keluar Niko dari dalam gudang kan. Iya kenapa Han? Di situ Marhan jongkok sambil nunjuk ini cairan. Dia bilang, ini cairan saya lihat waktu saya pingsan. Ini dikeluarin dari mulut perempuan yang diri. Apa jangan-jangan itu bukan pingsan biasa ya? Marhan lagi jongkok nih kan. Dia nggak ngeliat ke arah Niko nih. Dia jongkok ngomong kayak tadi segala macam bla 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 bla. Nggak dengar suara kayak orang wah, kaget dia. Langsung aja dia noleh ke arah Niko. Yang ternyata udah bukan Niko lagi. Niko udah berubah jadi sosok perempuan rambut panjang yang ngeganti. Marhan teriak lagi loh. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Dia sujud-sujud tuh kan. Takut banget dia. Dia tutup kuping sama mukanya dia kan. Allah, Allah gitu kan. Niko ngedengar suara keributan itu keluar dari dalam kamar, dari dalam gudang. Dia kaget kan. Karena Marhan ini udah di posisi sujud sambil menggigil ketakutan. Niko bilang, Rok, sadar Rok, ini aku Niko, kamu tenang. Marhan pegang tangannya Niko kan buat mastiin ini orang beneran Niko kan. Niko nyakinin lagi nih, iya ini saya. Marhan bilang, Nik, saya nggak pingsan, barusan di sini ada. Niko bilang, simpan sendiri Rok. Kenapa kamu jadi kelihatan penakut begini? Bukannya kamu yang selama ini percaya diri dan yakin kalau Al-Quran bisa ngusir jin? Tapi Nik, apa? Kamu mau meragukan firman Allah? Kamu mau bilang Quran gak lebih kuat dari mereka? Nik, saya sudah baca, tapi mereka tetap ada. Ya yang salah berarti kamunya, bukan bacaannya. Saya yakin tajwid dan makhrajmu benar, tapi bukan itu masalahnya. Yang salah itu ada di hati kamu. Quran ini tameng dan pedang buat kita, Ruk. Semua orang bisa punya, tapi gak semuanya bisa menggunakan. Kamu harus jadi orang-orang yang bisa menggunakannya. Kalau gagal,
pakai 1-2 ayat, kamu masih punya ribuan ayat lain yang bisa kamu pakai. Wah, di situ Marhan, yang kalau kalian ikutin dari awal dia nih hafiz, itu udah kayak ketampar. Dia selama ini yakin kalau iman dia ini kuat, tapi ternyata diteror sama jin-jin itu dia baru tahu kalau imannya itu goyah. Makanya bacaan-bacaan itu gak terlalu ngefek. Marhan bilang, iya Nick, saya gak boleh begini. Takut itu manusiawi, Ru. Tapi kalau kamu takut sama sesuatu melebihi rasa takutmu sama Allah, ini bahaya. Yakin sama hatimu kalau apa yang ada di sini gak ada apa-apanya dibanding Allah. Makasih ya Nick. Mungkin ini cara Allah bangunin kita tahajud. Sana wudhu, kita sholat malam jamaah. Udahlah kan, mereka berdua ngambil wudhu, terus sholat jamaah di situ. Pas mau takbir, Niko ngingetin Marhan lagi nih tentang apa yang kejadian barusan sama mereka. Dia bilang, Han, ingat, kita sholat bukan karena kita takut sama mereka, tapi kita sholat karena kita tahu ada Allah nih yang mesti lebih kita takuti. Marhan cuma ngangguk di situ kan, dan mulailah tuh mereka berdua sholat tahajud. Doa, minta pertolongan buat gimana surau itu. Sementara itu di tempat lain, gak jauh dari surau Nurul Falah, ternyata ada orang nih dari balik pepohonan yang kelihatan kesel karena usahanya gagal. Padahal caranya sudah benar. Apa mereka berhasil membatalkan itu? Atau memang saya harus lebih waspada sama orang? Baiklah, kalau harus begitu, saya harus pastikan orang itu tumbang. Oke teman-teman, itulah surau part 3. Gimanakah kelanjutan perjuangannya Marhan dan Niko dalam apa ya istilahnya, membersihkan surau itu dari gangguan-gangguan setan? Pertanyaan lebih besar adalah, apakah mereka berhasil ataukah mereka akan menyerah dalam mencoba memperbaiki surau itu dan mengajak warga-warga untuk sholat? Kita akan nonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gue Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.